Bapak Ibu silahkan duduk. Iya, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14, 15 dan 16. 1 Korintus pasal 4 ayat 14, 15 dan 16. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya masing-masing mengikuti dalam Alkitab, dan saya akan membaca untuk kita. Perikopnya berkata, rendahkanlah dirimu. Demikian bunyi firman Tuhan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara melihat dari perikopnya berkata, rendahkanlah dirimu. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus, bahwa di dalam mengikut Tuhan itu butuh kerendahan hati, kerendahan diri. Sebab orang yang mengikut Tuhan, kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak akan pernah merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Daftar yang tertulis di dalam nanti saudara tinggal baca sendiri. Tetapi saya ingin untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana firman Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, bahwa kerendahan hati di dalam mengikut Tuhan itu sangat penting. Kalau kita beribadah kepada Tuhan tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah merasakan apapun. Dan iblis paling senang ketika melihat kita beribadah kepada Tuhan lalu kita tidak memiliki ketaatan. Itu dia senang. Dan dia akan memakai berbagai cara untuk menghancurkan kehidupan kita, sekalipun kita itu orang yang setia kepada Tuhan. Hari-hari kita ibadah. Karena apa? Manusia taunya kita hadir dalam ibadah, tetapi Tuhan tahu hati kita dan iblis pun tahu hati kita. Sebenarnya tujuan ibadah kita itu apa? Asal kita hadir supaya jemaat tahu, hamba Tuhan tahu, majelis tahu bahwa memang dia hadir dalam ibadah, tapi hati kita itu penuh syarat dengan berbagai hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus, bahwa semua daftar yang ditulis di dalam mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu tujuan ditulis bukan untuk mempermalukan, tetapi tujuan ditulis adalah untuk mengingatkan kita orang percaya bahwa hal-hal itu tidak boleh kita lakukan dalam hidup. Sebab ketika kita lakukan itu dalam hidup, maka kita tidak pernah memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Dan ketika kita tidak memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, maka disitulah iblis bekerja untuk mulai mengotak-atik kehidupan kita. Saudara, hati ini adalah salah satu organ tubuh yang tersembunyi dan tidak bisa terlihat oleh siapapun kecuali Tuhan, kedua dokter, ketiga iblis. Kita sendiri saja kita tidak tahu hati kita itu sebetulnya letaknya ada di mana. Tapi kenapa iblis senantiasa dia menyerang itu paling kuat, yaitu di dalam hati, supaya orang itu malas ibadah, orang itu biarpun dia ikut Tuhan dia melakukan dosa, orang itu tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu tempatnya di mana hati itu.
hati kita ada di mana. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengontrol, maka disitulah celah untuk iblis masuk dan mulai mengotak-atik kehidupan kita. Kita mau beribadah atau tidak, itu tergantung hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan atau tidak, itu tergantung hati kita. Kita mau praktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita atau tidak, itu tergantung hati kita. Kita mau hidup dalam dosa atau tidak, itu tergantung hati kita. Kita mau taat kepada firman Tuhan atau tidak, itu tergantung hati kita. Hamba Tuhan itu hanya berdiri dan menyampaikan. Ibarat itu kayak toa yang sedang dia pakai untuk menyerukan. Saudara bisa lihat iklan yang ada di TV. Orang yang berdiri berbicara, terutama teh botol itu. Kalau saudara lihat iklan itu, saya heran. Karena apa? Dia berdiri, dia sampaikan bahwa itu minuman yang enak. Dia buka tutup botol, tapi dia cuma celup ujung botol itu bibirnya di dia punya mulut, tapi dia tidak telan. Lalu kita berlomba-lomba membelinya. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu seperti itu. Kami hanya berdiri berbicara menyampaikan apa yang kami pelajari dari firman Tuhan. Tapi yang akan merasakan itu adalah jemaat, ketika jemaat memiliki kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah memiliki kerendahan hati, dan hati ini sibuk dengan segala hal yang tidak berguna, maka berkat firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa berapa puluh tahun pun. Jadi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara coba baca firman Tuhan, urutkan, kemudian tahu semua yang tertulis di dalam Alkitab itu dia mutar-mutar ke sana kemari, tapi intinya itu ada dalam hati. Maka itu Paulus dia berkata bahwa daftar yang ditulis di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 tujuannya bukan untuk membuat jemaat di Korintus malu, bukan untuk mempermalukan atau bukan untuk mempermalukan kita, tetapi tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa hal-hal itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebagai teguran. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saya mau tanya, kita yang punya anak, kalau anak kita buat kesalahan kemudian kita tidak tegur dia, apakah kita kasihi dia? Saudara, saya tidak bisa diam. Saya mulutnya nanti saya bicara terus. Karena kesalahan itu memang tidak bisa dibiarkan. Kesalahan itu harus ditegur. Makanya Paulus bilang, semuanya saya tuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tapi untuk menegur kamu, menasihati kamu karena kasihku kepadamu. Paulus saja berkata, dia berani menegur jemaat di Korintus karena kasih. Bagaimana dengan orang tua yang melahirkan? Kalau ada kesalahan perlu ditegur, tegur. Bagaimana dengan Tuhan ketika kita ada kesalahan itu harus ditegur, tegur. Karena tujuannya mendidik kita ke arah yang baik. Oleh karena itu saudara, saya ingin menekankan kepada kita bahwa hati kita itu penting sekali kita jaga di hadapan Tuhan. Hati kita penting. Kadang-kadang kita memandang orang itu, dia orang biasa saja. Pada saat saya dengan beliau ini, kami masih pacaran dulu. Lalu kami dua diskorsing, ya seperti yang beliau beberapa kali sampaikan di atas mimbar. Lalu suatu saat orang yang berhak untuk memberikan sanksi itu kepada kami sih tidak berpikir sampai situ. Rupanya dia mengalami suatu hal yang menurut dia itu akibat daripada sikap dia yang kurang bagus kepada kami. Lalu saya di asrama putri
beliau ini tidak, beliau ada di asrama putra sana, saya ada di asrama putri. Yang bersangkutan datang, saya tidak pernah cerita ini. Yang bersangkutan datang ke saya, dia sampai baru dia bilang sama, dia cari saya, panggil nama saya, Nia di mana? Saya ada, saya keluar, saya di kamar. Biasa saya di asrama ya sudah di kamar, sudah seperti yang sekarang ini sudah. Kalau ada di rumah berarti masak selesai, saya ada di kamar sudah di situ. Karena kalau mau jalan tuh macam saya tidak menikmati kah, lebih bagus saya kalau tidak ada kegiatan keluar, saya menikmati kamar itu. Dengan saya tidur kah, saya berdoa kah, saya main HP, pokoknya yang penting saya nikmatilah. Lalu dia datang bilang sama saya, bilang, Om minta maaf. Ya kamu kelihatannya itu sederhana seperti ini, tapi Om tahu kamu punya iman. Dia bicara begitu ke saya. Saya hanya angkat muka lihat dia. Ya saya mau berkata iya juga saya tidak tahu, tidak ada penjelasan dari beliau. Saya mau bertanya kenapa juga, ya saya masih anak-anak tidak bisa berani banyak bicara dengan orang-orang besar. Saya mau bilang tidak juga saya tidak paham. Saya hanya lihat begini. Dia bilang kamu tetap kuliah ya. Om tahu kamu itu punya iman di hadapan Tuhan. Saya dalam hati pikir ya, yang menilai punya iman atau tidak pertama Tuhan, yang kedua ya orang lain. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, karena belum tentu kita sempurna atau baik di hadapan orang yang sedang melihat kita. Menurut kita baik belum tentu baik di hadapan orang. Lalu ya saya menjalani hidup itu dengan apa yang ada pada saya sampai detik yang ada ini. Dan Bapak Ibu, rahasia di dalam kita mengiring Tuhan itu ada di hati. Suatu saat saya ini malas ibadah jujur. Dan ketika saya malas ibadah, setiap kali kalau mereka keluar dari asrama pergi ke gereja, saya merasa kayak ibadah itu sesuatu yang berat sekali, hati saya berat. Saya itu, dan pada saat saya punya hati seperti itu, setiap bulan saya sakit, akhir bulan saya sakit, awal bulan saya sakit. Suatu saat saya berpikir bahwa kenapa saya menganggap ibadah ini sesuatu yang berat? Karena ibadah di kampus teologi, Bapak Ibu, itu makanan enak yang dimakan suka atau tidak suka harus telan. Pagi-pagi jam 4 itu sudah bangun, cuci muka dan pegang Alkitab, masuk di dalam ruangan, duduk tertib di situ dan tunggu ibadah. Selesai nanti kita kembali ke asrama, kita mandi selesai, kita bersihkan, kita sapu semua yang ada di halaman. Makanya orang kalau sekolah teologi kalau tidak punya mental taat, kau pulang. Karena di sana tuh tidak pakai didikan di rumah yang nanti orang tua tuh manja, tidak. Kau mau anak apa kak, pejabat kak, punya uang banyak kak, kau ada di situ kau siap tunduk. Tapi kalau kau tidak tunduk silakan menyimpan pulang, tidak ada yang rugi. Selesai kita ibadah, kembali ke sana, bukan kau bangun jam 4 kemudian tidur, tidak. Taruh Alkitab keluar, kerja bakti keliling semua bersih. Selesai kerja bakti, ngantri mandi, mandi selesai langsung pergi ngantri makan, makan selesai kembali dan pakai baju masuk duduk di dalam ruangan tunggu ibadah lagi. Untuk apa? Untuk kuliah. Saudara, saya rasanya itu sesuatu yang berat sekali. Aduh, ibadah. Saya sakit karena Tuhan tahu hati saya sakit-sakitan. Suatu saat saya sadari bahwa ibadah itu untuk kebaikan kita. Saya mulai mengubah pikiran itu dan setiap ibadah tidak menjadi beban dalam hidup saya lagi. Saya sehat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ketaatan di dalam mengikut Tuhan itu penting. Jadi hati ini harus dijaga. Makanya firman Tuhan mengajarkan, nanti kali Bapak Ibu akan baca sendiri di situ tentang bagaimana mereka tidak boleh melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, itu kamu menyombongkan diri.
Saudara, manusia kalau tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, manusia itu sombong, kata firman Tuhan itu. Jangan melampaui yang ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini bicara tentang kadang-kadang kita mengutamakan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Nomor 2 kan Tuhan. Jadi Tuhan ingin agar antara satu dengan yang lain itu ada keseimbangan. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, maka Tuhan bilang, orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia orang sombong. Kesombongan tidak bicara tentang kau punya uang banyak, kau punya kekayaan, kau punya jabatan, kau punya pakaian bagus, kau punya emas, berlian, perak, kemudian kau pakai, kemudian kau menonjolkan diri kepada orang bahwa kau orang sombong, kau orang punya, kau sombong. Tidak, ini bicara hati. Berarti kalau kau tidak taat melakukan firman Tuhan, kau adalah orang sombong, kata Tuhan. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, taat kepada Tuhan itu lebih penting. Taat melakukan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki ketaatan untuk melakukan, tidak ada artinya. Saudara, firman Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, kalau orang dia biarpun dia dengar firman Tuhan, tapi kalau dia tidak pernah memiliki ketaatan untuk lakukan firman Tuhan, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah merasakan firman Tuhan, karena dia tahu firman Tuhan itu hanya sekedar dibaca, tapi dia tidak pernah akan rasakan kuasa daripada firman Tuhan itu. Tapi kalau orang itu sekalipun dia penampilan sederhana, dia memiliki hati untuk taat melakukan firman Tuhan, hari demi hari Tuhan akan angkat dia, munculkan segala hal yang kita tidak pernah pikir bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi dari auranya, dari segala hal yang dia lakukan, itu pasti akan ada kesuksesan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup sampai hari ini, pergunakan hidup ini untuk Tuhan. Kasih tahu anak-anak, pakai hidup ini untuk Tuhan. Saya bilang sama orang, kamu belajar berdoa ya, ajar diri untuk biasakan kamu punya diri itu berdoa sejak dini. Kenapa? Mama dengan Bapak tidak akan titip aku di belakang untuk hidup 200-300 tahun berdoa untuk kamu. Kamu harus belajar untuk berdoa. Apapun itu alasannya, latih diri untuk berdoa. Sebab kalau kamu tidak biasakan diri hidup dengan Tuhan, itu akan sulit. Dan orang Kristen yang sangat berbahaya adalah orang Kristen yang selalu hidup dalam doa. Kau maki dia, dia pergi berlutut berdoa untuk kau. Kau jelus dia, dia masuk ke kamar dia berdoa untuk kau. Kau bicara dia, kau nilai dia tidak baik, dia masuk kamar dia berdoa. Itu berbahaya. Maka itu Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki ketaatan. Lihat teladan yang dia adakan dalam kehidupannya. Sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia mengalami penderitaan, teladannya adalah sekali Tuhan tetap Tuhan. Jangan pelin-pelan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Karena apa? Ia tahu bahwa semua yang dulu dia lakukan itu adalah sampah. Yang dia lakukan di luar Tuhan adalah sampah. Segala sesuatu yang dulu kita lakukan sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita dibaptis, sebelum kita hidup dalam Tuhan, itu sampah. Dan ketika kita sudah ada dalam Tuhan, itu adalah satu keuntungan. Kenapa firman Tuhan berkata mati adalah keuntungan? Bukan asal mati, mabuk baru mati bukan keuntungan, bukan. Mati di dalam Tuhan itu adalah satu keuntungan. Karena apa? Engkau tidak susah, engkau sudah sebagai ahli waris kerajaan surga. Paulus memberikan wejangan kepada kita
Dan ia mengingatkan bahwa sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, mau berapapun pendeta yang ada berdiri untuk mengajarkan kita, kalau kita punya hati ini tidak pernah memiliki ketaatan, tidak ada artinya. Jadi semua bersumber dari mana? Dari hati, Bapak Ibu. Mau ada guru, tidak ada guru, kalau kita punya hati itu tetap berpegang kepada firman Tuhan, kita akan jalani hidup ini dengan baik. Karena teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Berani untuk mendaftarkan itu bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegur. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Lihat kesalahannya, oh diam saja, takut dinilai tidak baik. Lihat kisah, sudah, apa yang terjadi? Itu bukan kita mengasihi dia, tapi kita sedang menempatkan dia di suatu tempat yang nanti tidak akan pernah baik dalam kehidupan. Kalau Tuhan mau tidak tegur kita dari setiap kesalahan kita, saudara, kita mau jadi apa? Kita ada di tempat yang tidak layak. Saya mengulangi apa yang dialami oleh Bapak Pendeta ketika kami pulang ke kampung, kemudian kami kembali. Beliau ini punya kondisi fisik sedikit terganggu. Ya, yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah ketika kita ulang tahun gereja selesai, persembahan itu saya taruh di dalam tas, lalu persembahan itu tinggal dan tidak dikirim sampai Januari kami kembali. Tuhan marah, Tuhan didik. Saya taruh persembahan, saya bungkus dengan tisu, saya taruh di dalam tas dan tinggal, bukan dipakai, tidak dipakai ya, ingat, tidak dipakai, tapi saya yang taruh dan ada di dalam. Kami pulang bilang, Ma, tolong berdoa dulu, saya perut ini penampilan kayak jelek sekali kak. Jadi saya berdoa setiap saat saya di kamar, saya berdoa. Roh Tuhan ingatkan saya, itu persembahan belum dikirim, persembahan HUT itu. Saya keluar kasih tahu, bangun dulu malam-malam. Itu persembahan HUT itu belum dikirim itu. Jadi celah untuk iblis manfaatkan kesempatan menyusahkanmu. Saudara besok pergi kirim, keadaannya lah. Jadi tidak dipakai, tapi ada di dalam tas dan tinggal. Itu sudah berapa bulan? Bayangkan kalau itu tidak ditegur, sampai sekarang barang itu masih ada. Dan suatu waktu Tuhan tuntut kami terlalu berlebihan, lebih daripada yang seharusnya. Jadi saudara, firman Tuhan bilang, saya lakukan itu untuk menegur kamu, bukan untuk mempermalukan kamu, tapi untuk menegur kamu karena saya sayang sama kamu. Puji Tuhan, setelah itu disadari, saya kasih keluar, saya hitung, saya memang jumlahnya seperti begini. Lalu beliau pergi kirim dan bawa kembali, keadaannya mulai. Jadi didikan Tuhan itu seperti begitu. Kita manusia melahirkan anak pun kita harus mendidik anak-anak kita, mendidik apapun itu, sampaikan kepada mereka. Karena ketaatan itu adalah faktor yang paling utama dalam kehidupan kita. Orang kalau kerja, tidak mungkin dia langsung jadi pejabat. Hari ini kasih masuk lamaran, besok pengumuman diterima, kemudian langsung minggu depan jadi memiliki jabatan. Itu tidak. Prosesnya ada, yaitu dia harus mulai dari ini, dari terima telepon atau dari cleaning service, datang ke terima telepon, datang ke sambut tamu, datang ke buka pintu, datang ke segala macam, baru nanti lihat kesetiaannya, ketaatannya, baru dipromosikan untuk dapat jabatan. Jadi bukan hari ini simsalabim besok langsung ganti orang nomor 1 yang ada di tempat kerja, itu tidak. Jadi proses hidup itu ada karena ingin tahu ketaatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau memberi berkat kepada kita karena Tuhan mau proses kita dulu supaya kita memiliki ketaatan, tidak untuk menekuni firman Tuhan, menekuni apa yang kita kerjakan. Dari situ baru nanti Tuhan akan kasih kita berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya tidak panjang lebar dalam menyampaikannya, tapi intinya bahwa mari kita tiru keteladanan daripada Paulus dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ia menjadi seorang pelayan yang luar biasa dalam kehidupannya. Mungkin kita tidak perlu hebat seperti Paulus, tapi apapun yang ada pada kita,
Mari kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan taat. Sebab ada orang juga yang sekalipun mendengar firman Tuhan, mereka tidak taat melakukan, dan itu berbahaya untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu maka firman Tuhan pada hari ini dengan judul berkata, rendahkanlah dirimu. Itu berarti kita sedang ditegur, diajar, dididik untuk memiliki kerendahan hati di dalam mengiring akan Tuhan. Amin.